Sampai saat ini virus corona atau COVID-19 sudah menjangkiti sekitar 1,9 juta, hampir 2 juta penduduk dunia, bahkan mematikan sekitar 120.000 orang. Artinya kalau dihitung tingkat kematiannya ada di level 6%. Sementara kalau kita lihat di dalam negeri, di Indonesia, data per 14 April kemarin menunjukkan sudah ada total 4.839 kasus positif dengan kasus kematian mencapai 459 kasus. Artinya tingkat kematiannya ini mencapai 9,5% dan ini menjadi yang tertinggi, salah satu yang tertinggi di dunia, terutama di Asia Tenggara ya. Dan memang kalau dibandingkan dengan total penduduk Indonesia tentu angkanya masih sangat-sangat kecil, tapi tetap saja angka-angka ini bukan hanya statistik belaka karena sudah menyangkut nyawa manusia yang tentu saja harganya tak ternilai ya. Nah, untuk itu Indonesia sepertinya perlu nih belajar dari beberapa negara yang dirasa cukup berhasil menangani pandemi ini. Dan kita mungkin perlu juga mengintip jurus Vietnam 0 kematian corona. Bagaimana bisa salah satu negara tetangga kita ini sampai sekarang belum ada satupun yang meninggal akibat corona? Kita akan bahas bersama, kita akan lihat seperti apa kunci suksesnya ya. Kalau kita lihat data dari Worldometers per 14 April kemarin, penduduknya sudah terkonfirmasi positif COVID-19, tapi 168 diantaranya itu sudah dinyatakan sembuh dan tercatat ada 0 kematian atau kasus kematian akibat corona. Nah, ini menjadi seperti keajaiban tersendiri bagi Vietnam karena kalau kita melihat letak geografis dari Vietnam itu sendiri, secara geografis sebetulnya Vietnam berbatasan secara langsung dengan wilayah China di sisi utaranya. Seharusnya ini menjadikan Vietnam lebih rentan terpapar COVID-19 yang sudah menyebar luas pertama kali di China. Tapi selain China, Vietnam ini juga berbatasan dengan dua negara lainnya yaitu Laos untuk sisi barat lautnya, kemudian Kamboja di barat daya. Nah, kedua negara ini pun sampai saat ini masih mencatatkan 0 kasus kematian corona. Dan melihat perkembangan dari kasus corona di Vietnam, maka Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pun ikut memuji keberhasilan Vietnam dalam menangani pandemi ini. Bahkan perwakilan WHO untuk Vietnam, Ki Dong Park, ini juga menyebut Vietnam telah merespon wabah ini secara dini dan proaktif ya. Bahkan latihan penilaian resiko pertama kali sudah dilakukan pada awal Januari, segera setelah kasus-kasus di China mulai dilaporkan. Artinya pemerintah Vietnam dan seluruh pihak yang terkait sudah melihat COVID ini sebagai masalah yang serius dan harus cepat ditangani bahkan sebelum munculnya kasus positif di Vietnam dan sebelum COVID-19 ini ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO. Bahkan disebutkan juga oleh WHO bahwa Vietnam dengan cepat membentuk komite pengarah nasional untuk pencegahan dan kontrol COVID-19 di bawah naungan Wakil Perdana Menteri yang segera mengimplementasikan rencana respon nasional. Artinya apa? Bahwa bukan sekedar cepat, tapi Vietnam juga betul-betul memastikan agar seluruh tindakan dilakukan dengan tepat ya. Dan apa saja sebenarnya cara-cara yang dilakukan oleh Vietnam? Yang pertama, Vietnam berani langsung mengambil langkah karantina wilayah atau lockdown. Jadi sejak 1 Februari Vietnam ini sudah mulai menangguhkan semua penerbangan dari dan ke China dan mereka juga langsung memutuskan untuk menutup sekolah-sekolah setelah libur tahun baru Imlek. 2 minggu setelahnya bahkan karantina dilakukan selama 21 hari. Ini langsung untuk Provinsi Vien Phuc bagian utara Hanoi yang merupakan epicentrum COVID-19 di Vietnam. Artinya Vietnam melakukan hal ini untuk mencegah jumlah kasus semakin membludak, bukan ketika kasus sudah menggunung seperti yang dilakukan oleh beberapa negara lainnya. Dan bagi wisatawan yang tiba di Vietnam sebelum tanggal 22 Maret juga wajib melakukan karantina selama 14 hari di kamp-kamp besar bergaya militer dan setidaknya sudah ada puluhan ribu orang pendatang yang dikarantina di Vietnam. Bahkan kantor imigrasi pun ini di Vietnam ditutup hingga tanggal 15 April mendatang dan beberapa kantor imigrasi kemudian masih mempekerjakan stafnya meskipun terbatas dan untuk proses atau urusan yang bersifat darurat ya. Meskipun Vietnam tidak serta-merta menghentikan aktivitas perdagangan ataupun layanan penting lainnya sehingga masyarakat masih bisa keluar rumah kalau ada urusan mendesak dengan terus tentu saja menerapkan physical distancing atau jaga jarak. Kemudian pemerintah Vietnam juga memberlakukan pembatasan
transportasi sejak 25 Maret ya, penerbangan internasional di Vietnam diberhentikan seluruhnya. Bahkan selama 15 hari mulai 1 April kemarin, penerbangan domestik ini juga dibatasi diantaranya di Hanoi, Ho Chi Minh, dan Da Nang, kecuali penerbangan untuk kargo. Sementara untuk transportasi menggunakan kereta, dibatasi hanya 1 kali perjalanan baik dari dan menuju Hanoi serta Ho Chi Minh. Kemudian semua kendaraan darat seperti bus, mobil sewaan, bahkan taksi juga akan ditangguhkan kecuali kendaraan layanan pengiriman makanan. Jadi sebenarnya ini mirip dengan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang sudah dilakukan di Jakarta dan sekitarnya. Tapi pertanyaannya, apakah implementasinya sudah seperti Vietnam? Kita lihat lagi cara Vietnam ini juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat ya. Petugas kesehatan Vietnam ini sudah membuat protokol untuk penanganan pasien, misalnya dokter diharuskan mengobati gejalanya, kemudian pasien juga akan menjalani diet ketat dan bergizi, serta dilakukan monitor tingkat saturasi oksigen dalam darah pasien secara berkala. Sedangkan untuk memaksimalkan dan mempercepat deteksi virus, maka Vietnam juga sudah menunjuk ada 30 pusat screening nasional untuk pengujian diagnosa COVID-19, serta ada 45 tim yang akan merespon dengan cepat untuk membantu fasilitas kesehatan dalam menangani pasien. Artinya dengan demikian Vietnam sejauh ini sudah melakukan lebih dari 121.000 tes ya, dan ini yang dilakukan pemerintah Vietnam mewajibkan semua masyarakat untuk menggunakan masker di tempat umum juga, di berbagai tempat umum, dan ini sebenarnya juga sudah dilakukan sekali lagi oleh pemerintah Indonesia. Bedanya pemerintah Vietnam termasuk yang sangat tegas untuk memastikan setiap masyarakat mengikuti aturan pemerintah ya. Jadi sanksi tegas ini dilakukan misalnya di kota Ho Chi Minh itu ada ancaman hingga 12 tahun penjara bagi mereka yang menolak memakai masker wajah dan terbukti menginfeksi orang lain dengan penyakit berbahaya. Kemarin 10 Maret itu bahkan ada seorang pria Vietnam sudah dijatuhi hukuman 9 bulan penjara karena secara agresif menolak mengenakan masker wajah. Dengan berbagai upaya ini akhirnya Vietnam sudah berhasil menekan penambahan jumlah kasus termasuk mencegah kasus kematian. Jadi fasilitas kesehatan, obat-obat, dan dokter-dokter ini tidak kewalahan menghadapi pandemi ini. Mungkin ini juga yang harus kita perhatikan supaya di Indonesia juga bisa melewati pandemi COVID-19 ini.